Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Nanda. Di sini saya akan membuat video singkat pembelajaran komputer yang menyenangkan untuk memenuhi mata kuliah micro teaching. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materinya. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kontrol A sampai seterusnya. Yang pertama itu ada kontrol A. Dia berfungsi sebagai memilih semua data. Misalkan saya klik Ctrl A, maka semua materi ini sudah terblok secara otomatis. Kemudian Ctrl B atau body, fungsinya untuk menebalkan huruf yang terpilih. Saya blok dulu, kemudian saya tekan Ctrl B. Nah, huruf yang terpilih ini menebal secara otomatis. Selanjutnya Ctrl C atau copy, fungsinya untuk menyalin, contohnya menyalin setiap paragraf. Misalkan ini saya copy, saya klik Ctrl C dan kemudian saya copy paste. Nah, ini tadi paragraf yang sudah disalin. Selanjutnya Ctrl D atau font, fungsinya memilih jenis huruf. Misalkan ini saya blok dulu, lalu saya klik Ctrl D. Nah, di sini saya memilih font body. Nah, lalu klik OK. Nah, secara otomatis fontnya ini berubah. Nah, selanjutnya Ctrl E atau center, fungsinya untuk perataan tengah. Ini saya blok dulu materinya, kemudian saya klik Ctrl E, maka secara otomatis materi tersebut akan merata ke sebelah tengah dan tidak rapi. Selanjutnya Ctrl F atau find, fungsinya untuk mencari kalimat atau huruf. Misalkan saya klik dulu Ctrl F, Ctrl F. Nah, di navigation ini saya ingin mencari kalimat RVL. Nah, secara otomatis dia akan muncul seperti ini, ditandain RVL-nya. Oke, selanjutnya Ctrl G atau go to, fungsinya untuk pergi ke halaman lain. Sekarang saya klik dulu Ctrl G. Nah, di interface number ini saya ingin pergi ke halaman 5. Oke, selanjutnya go to. Nah, secara otomatis dia akan langsung ke halaman 5 tanpa harus di scroll dulu. Ctrl H, fungsinya itu untuk menemukan kalimat atau kata ganti kalimat. Saya klik dulu Ctrl H. Nah, di sini saya ingin mencari kalimat project basic learning. Project basic learning. Find next. Nah, secara otomatis dia akan beralih ke project basic learning. Ctrl I atau italic, fungsinya untuk membuat tulisan miring. Misalkan saya blok dulu, kemudian saya klik Ctrl I. Nah, secara otomatis materi tersebut akan menjadi tulisan miring seperti ini. Ctrl Z, fungsinya untuk membuat rata kanan dan rata kiri atau bisa disebut kata seimbang. Blok dulu datanya, kemudian saya klik Ctrl Z, maka materi tersebut akan menjadi rata kiri dan rata kanan, dan dia pun menjadi seimbang. Ctrl K atau disebut dengan hyperlink, fungsinya untuk memasukkan alamat tautan. Contohnya saya menuju ke Google Translate. Saya klik dulu Ctrl K. Nah, di text to display ini
saya mencari tautan Google Translate. Lalu oke. Nah, fungsi dari Ctrl K ini dia memberikan tautan seperti ini, Google Translate. Tautan untuk menuju ke alamat Google. Selanjutnya Ctrl L, fungsinya untuk membuat teks rata kiri. Saya blok dulu nih materinya. Kemudian saya klik Ctrl L, maka materi tersebut secara otomatis akan merata ke sebelah kiri dan tidak rata di sebelah kanan. Selanjutnya Ctrl M, saya blok dulu, kemudian saya klik Ctrl M. Fungsinya untuk menggeser penempatan paragraf ke kanan. Saya klik Ctrl M, maka materi tersebut secara otomatis akan menggeser ke sebelah kanan. Ctrl N, fungsinya itu untuk membuat dokumen baru. Saya klik Ctrl N, secara otomatis akan menuju ke dokumen baru atau halaman baru. Selanjutnya Ctrl V atau print mencetak, fungsinya itu untuk mencetak dokumen. Saya klik Ctrl V, maka secara otomatis dia akan menjadi seperti ini dan siap untuk di print. Ctrl Q, fungsinya untuk menghapus pengaturan yang telah dibuat, contohnya spasi kemudian dihapus. Contohnya misalkan saya klik Ctrl Q, maka dia akan beralih secara otomatis.